Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu pada video pembelajaran untuk mata pelajaran produktif pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan bagi siswa-siswi tingkat 12 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri 1 Sawit. Tak lupa, marilah yang pertama kita membacakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala rahmat dan dayanya dan bimbingannya, kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun melalui media video pembelajaran dan secara online. Sebelum kita ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya nama Ikhwan Kurnianto ST, bisa kalian panggil Pak Iwan atau Pak Ikhwan. Ya, sedang mengajar di SMK Negeri 1 Sawit ini sejak tahun 2009. Yang sebelumnya juga telah mengajar di SMK Muhammadiyah 4 Boyolali selama kurang lebih 7 tahun di sana, dan juga berbagai pekerjaan yang sebelumnya saya geluti seperti di beberapa bengkel sebagai chief mekanik atau manager. Rumah alamat saat ini masih di Mojosongo, Boyolali ya. Jadi saya lahir di Boyolali dan juga mengabdi juga di Boyolali dengan keluarga kecil ya. Kami ada 4 anggota keluarga. Ini ada foto keluarga kecil kami ya. Kemudian sebelum ke materi juga mungkin ada banyak juga kami menyampaikan atau mensosialisasikan kepada kalian, pada para peserta didik, yaitu kompetensi apa saja yang akan kalian penuhi di kelas 12 ini. Pada dasarnya untuk mapel produktif di kelas 12 ini hanya mengulas kembali atau melanjutkan dari yang kalian telah terima di kelas 11 kemarin ya. Jadi pada lanjutannya tingkat yang lebih lanjut atau advance-nya sudah sampai ke menganalisis ya, utamanya pada kompetensi inti pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Setelah memahami dan menerapkan, mampu menganalisis dan mengevaluasi berkenaan dengan pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan yang nanti dapat kalian terapkan di kehidupan nyata ya, dari tingkat keluarga sampai nanti tingkat internasional. Harapannya seperti itu. Ini yang merupakan unsur pada kompetensi inti pengetahuan. Sedangkan kompetensi inti pada keterampilan, kalian bisa melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim, yang artinya di sini sudah ditetapkan ya oleh pabrikannya. Mobil berarti ya sesuai dengan manual ya yang telah ditetapkan oleh industri pembuat mobil tersebut. Di sini pun kalian keterampilan tidak hanya keterampilan secara fisik ya, tapi juga keterampilan dalam menalar, mengolah,
menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. Tuh, ya. Jadi seperti yang diharapkan sebagai orang teknisi atau sebagai orang otomotif, teknisi otomotif mampu menerapkan hal tersebut. Tentu semuanya yaitu melaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Adapun untuk kompetensi dasar pada mapel PKKR di semester 5 ini ada 5 kompetensi dasar, ya. Yaitu yang pertama pada sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan, yang kedua pada sistem starter, yang ketiga pada sistem pengisian, yang keempat pada sistem pengapian konvensional, dan yang kelima pada sistem pengapian elektronik. Di dalam setiap sistem tersebut ada kompetensi dasar atau KD pengetahuan dan KD keterampilan. KD pengetahuan itu ditandai dengan pekerjaan atau melaksanakan kegiatan mendiagnosis kerusakan, sedangkan KD keterampilan melaksanakan perbaikan atau memperbaiki kerusakan tersebut. Jadi landasan dalam perbaikan, perawatan, dan sebagainya pada unit atau sistem kelistrikan itu, ya, didasari dengan langkah awal yaitu mendiagnosis kerusakan terlebih dahulu. Apa tujuan dari mendiagnosis? Tentunya kita dapat melakukan struktur kegiatan atau urutan kegiatan perbaikan, ya, sesuai dengan urutan logis, ya, dan urutan yang lebih efektif, sehingga tidak terjadi kegiatan atau pekerjaan yang malah menimbulkan kerusakan pada komponen lain, atau seharusnya mudah dalam perbaikan karena salah diagnosa, maka akan menambah pekerjaan lagi, sehingga terbuang energi, terbuang waktu, dan juga biaya tentunya. Maka langkah mendiagnosis kerusakan itu diperlukan untuk kita dalam teknis dasar menerapkan urutan pekerjaan perbaikan secara efektif dan efisien serta cepat dan tepat istilahnya. Kemudian nanti di semester 6 juga masih ada beberapa KD, yaitu yang pertama sistem penerangan dan panel instrumen, yang kedua sistem air conditioner atau AC, kemudian sistem audio, kemudian sistem pengaman, kemudian menguji atau mengevaluasi hasil perbaikan kelistrikan kendaraan ringan. Itu nanti di semester 6 ya. Kemudian untuk waktu-waktunya, apabila dilaksanakan secara normal ada yang seperti yang tertera pada tabel tersebut, ya. TM itu adalah tatap muka, PS itu adalah praktek sekolah. Tatap muka itu bisa di kelas atau bisa di ruang teori di bengkel, ya. Sedangkan praktek sekolah itu adalah kegiatan yang sudah melaksanakan praktek di bengkel atau workshop sekolah. Kita setiap minggu ketemu kurang lebih
8 jam ya, jam pelajaran. Ya, kemudian untuk teknis pembelajaran selama masa COVID ini, dan semoga segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dengan bertatap muka langsung, bertemu langsung ya. Maka apabila masih dalam masa pandemi COVID ya, nanti sampai bulan Desember 2020 ini mungkin teori dulu, sedangkan praktek kalian mungkin bisa secara ringan-ringan saja, bisa dikerjakan di rumah. Kemudian nanti untuk yang full praktek kita laksanakan di semester 6. Jadi nanti untuk yang KD yang di semester 6 ini mungkin kita selesaikan di semester 5 ini. Sedangkan untuk urutannya, yang pertama kami selaku instruktur menyajikan materi melalui media online, bisa video pembelajaran atau modul dan lain sebagainya. Kemudian kalian selaku peserta didik secara mandiri mempelajari modul dan video pembelajaran yang telah disajikan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran interaktif ya, diskusi secara interaktif nanti juga kita laksanakan di penugasan atau mungkin juga tanya jawab. Kita bisa laksanakan melalui web Jaga Ratu. Yang tentunya kalian yang di kelas 12 ini tidak asing lagi, karena saat kalian di kelas 11 walaupun baru sebentar, setidaknya telah mencoba melaksanakan kegiatan melalui web Jaga Ratu atau media online yang lain. Berikutnya ada penugasan mandiri untuk kegiatan praktek, yaitu bisa kalian berkunjung ke bengkel sekitar yang dekat, atau mungkin di rumah ada yang bisa untuk dilaksanakan kegiatan. Intinya tidak ada salahnya untuk berusaha ya, mencoba bagaimana caranya untuk mampu atau kompeten, dan juga harapannya kalian secara proaktif, mandiri ya, mencari referensi lain ya, tidak hanya bergantung kepada kami selaku instruktur. Bisa lewat internet, bisa membaca majalah dan lain sebagainya. Kemudian untuk teknik penilaian, seperti biasanya ada tes tertulis ya. Kemudian ada penilaian pada laporan yang telah kalian buat, penilaian tugas-tugas mandiri, dan penilaian unjuk kerja. Yang sebenarnya nanti dalam nilai akhir nanti akan dikalkulasi ya, termasuk 3 ranah aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, demikian untuk perkenalan dan sosialisasi KD dari saya. Semoga kalian bisa mengikuti setiap pembelajaran yang ada walaupun dalam keterbatasan, tetapi tidak menyurutkan semangat kalian dalam meraih kompetensi. Tetap semangat dan tetap sehat.